Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairil Adi Prabowo dengan NIM 240306026, mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya mendapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah Produksi Ternak Unggas, yaitu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPTMP IPM, untuk membuat video penjelasan tentang saluran reproduksi unggas jantan, saluran reproduksi unggas betina, serta proses pembentukan telur, beserta waktu yang dibutuhkan pada setiap organ. Nah, jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai saluran reproduksi unggas jantan. Saluran reproduksi unggas jantan itu terdiri dari beberapa organ. Nah, yang pertama itu ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa atau sel sperma serta hormon testosteron. Pada unggas, testis terletak di dalam rongga tubuh dekat ginjal. Nah, yang kedua yaitu epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sementara sperma sebelum dialirkan ke saluran berikutnya. Selanjutnya yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju kloaka. Selanjutnya yaitu papila atau organ kopulasi. Nah, organ ini membantu proses perkawinan dan penyaluran sperma ke saluran reproduksi betina. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir tempat keluarnya sperma, urin, dan juga feses. Jadi, alur reproduksi unggas jantan ini dimulai dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, lalu keluar melalui kloaka. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai saluran reproduksi unggas betina. Pada unggas betina, organ reproduksi yang berkembang itu hanya yang sebelah kiri. Nah, yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau kuning telur. Di dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang berkembang menjadi yolk atau kuning telur. Selanjutnya yaitu infundibulum. Nah, infundibulum ini berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk menangkap ovum atau yolk setelah diovulasi. Di bagian ini juga dapat terjadi pembuahan apabila terdapat sperma. Nah, waktu yang dibutuhkan di infundibulum ini sekitar 15-20 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Fungsinya adalah untuk mensekresikan albumen atau putih telur. Nah, di bagian ini juga terbentuk salaza atau tali penggantung kuning telur. Telur berada di magnum sekitar 3-3,5 jam. Nah, selanjutnya itu istimus. Istimus ini berfungsi untuk membentuk membran atau selaput kerabang telur. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1-1,5 jam. Selanjutnya ada uterus atau kelenjar kerabang. Nah, uterus ini berfungsi untuk membentuk kerabang atau cangkang telur serta penambahan air pada albumen. Di bagian ini juga terjadi proses mineralisasi kerabang telur. Waktu pembentukan di uterus itu paling lama yaitu sekitar 18-21 jam. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan telur dan tempat penambahan kutikula pada kerabang telur. Nah, waktu yang dibutuhkan sekitar beberapa menit saja. Nah, selanjutnya ada kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir tempat keluar telur dari tubuh ayam. Lanjut, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu proses pembentukan telur pada unggas. Nah, proses pembentukan telur ini dimulai dari ovarium hingga keluar melalui kloaka. Tahap pertama, pembentukan kuning telur ini di ovarium terjadi pembentukan yolk atau kuning telur. Pembentukan ini disebut vitellogenesis dan dipengaruhi oleh hormon yaitu FSH serta hormon steroid. Yolk banyak mengandung protein dan juga lipid sebagai cadangan makanan embrio. Tahap selanjutnya itu tahap kedua yaitu infundibulum. Setelah ovulasi, yolk ditangkap oleh infundibulum. Jika terjadi perkawinan, pembuahan berlangsung di bagian ini. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15-20 menit. Tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu magnum. Terjadi pembentukan putih telur atau albumen. Nah, albumen terdiri dari putih telur kental dan juga putih telur encer. Proses ini berlangsung sekitar 3-3,5 jam. Tahap keempat yaitu istimus. Nah, di istimus terbentuk 2 lapisan membran kerabang telur. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1-1,5 jam. Tahap kelima yaitu uterus atau sel gland. Pada uterus terjadi pembentukan kerabang telur melalui proses klasifikasi menggunakan kalsium. Nah, selain itu, warna kerabang juga terbentuk di bagian ini.
Adapun waktu yang diperlukan itu sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, tahap ke-6 yaitu vagina dan kloaka. Telur masuk ke vagina untuk penambahan kutikula, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Total waktu pembentukan satu butir telur itu sekitar 25 sampai 26 jam. Oleh karena itu, ayam umumnya hanya menghasilkan satu butir telur per satu hari. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai saluran reproduksi unggas jantan, saluran reproduksi unggas betina, dan proses pembentukan telur pada unggas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.